Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu 16 April 2025 tertulis di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai dengan 46. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem yang kita rayakan pada Minggu Palmarum, maka selanjutnya Yesus tetap melakukan pelayanan, yaitu ketika dia datang ke bait suci dan melihat di sana ada ketidakbenaran tindakan orang-orang yang tinggal di sekitaran bait suci. Karena rumah Allah, bait suci, telah dijadikan sebagai tempat untuk mencari keuntungan diri mereka sendiri, untuk mencari nafkah atau untuk mencari kepentingan mereka. Itu mereka manfaatkan karena ada banyak orang peziarah datang dari berbagai daerah ke Yerusalem yang pastinya mereka membutuhkan korban untuk dipersembahkan. Lalu mereka yang datang dari negeri asing, mereka butuh untuk menukarkan uang mereka supaya bisa bertransaksi di Yerusalem. Nah, semua itu pedagang, penukar uang memenuhi wilayah bait suci. Jadi ketika Yesus datang, dia melihat bait suci itu sudah berubah fungsi. Bukan lagi tempat untuk memuji dan memuliakan Allah, tapi menjadi sarang para penyamun. Dipenuhi oleh pedagang dan penukar uang yang mengambil keuntungan dari para peziarah-peziarah yang datang untuk beribadah ke Yerusalem pada saat itu. Melihat hal ini, Yesus bertindak tegas. Dia mengusir para pedagang. Dia menegaskan bahwa rumah Tuhan harus menjadi rumah doa, bukan sarang penyamun. Dalam konteks ini, bait Allah seharusnya menjadi pusat ibadah dan tempat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Allah. Namun, kehadiran pedagang dan para penukar uang mengubah atmosfer rohani bait Allah menjadi sekedar pasar. Yesus melihat adanya penyalahgunaan fungsi bait Allah dan kemunafikan dalam beribadah. Maka tindakan Yesus yang mengusir para pedagang menunjukkan keprihatinannya terhadap kemurnian ibadah dan ketulusan hati dalam menyembah Allah. Seperti Yesus yang membersihkan bait Allah, kita juga harus menjaga kesucian hati kita saat beribadah. Ibadah bukan sekedar rutinitas dan bukan pula menjadi satu cara untuk memperoleh keuntungan. Ibadah merupakan satu saat di mana kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Allah. Kita diingatkan untuk selalu merenungkan kembali apa yang menjadi motivasi kita dan apa yang menjadi kerinduan kita untuk datang kepadanya. Apakah kita hanya beribadah oleh karena kebiasaan, atau ingin dilihat orang, atau bahkan untuk mencari keuntungan pribadi? Tuhan mengingatkan kita juga saat ini. Tuhan menginginkan hati yang tulus, fokus hanya kepadanya pada saat beribadah. Ke gereja bukan hanya sekedar hadir secara fisik, tapi pastikan
kita mendekat kepadanya dengan sikap hormat dan dengan kerinduan yang tulus. Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini kita diingatkan pentingnya menjaga kemurnian dari ibadah dan tempat ibadah. Paulus menjelaskan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Maka jagalah bait Allah supaya tetap suci dan kudus. Jagalah tubuhmu dengan kemurnian, ketulusan, kekudusan. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan Allah. Dan jagalah rumah Allah supaya tetap pada fungsinya sebagai tempat berjumpa dengan Tuhan Allah, tempat berdoa, tempat untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Jauhkanlah segala motivasi-motivasi selain daripada itu, supaya Tuhan suka dan berkenan atas segala ibadahmu. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, tuntunlah kami untuk senantiasa memiliki kemurnian dan kami senantiasa fokus kepadamu dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Dan biarlah seturut dengan itu kami menjaga kemurnian, kesucian tempat ibadahmu. Biarlah kami jadikan tempat ibadahmu sebagai tempat berjumpa denganmu, tempat berdoa, bukan menjadikannya sebagai sarang penyamun. Ampuni kami atas segala kelalaian dan kesalahan kami yang pernah kami perbuat. Hanya dalam Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.